Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 22. Perayaan kematian. Dandi sudah berada di bandara. Dia ingin pergi dari Indonesia menuju Singapura. Semoga saja perjalanan berjalan mulus. Saat dia tengah menunggu jam keberangkatan, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. "Ikuti kami." Dandi panik saat melihat dua orang laki-laki menggunakan setelan jas hitam di depannya. Pikirannya sudah negatif akan dijebloskan ke dalam penjara. "Kalian siapa? Kenapa kalian mengenalku?" "Tidak usah banyak tanya. Sekarang ikut kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu." "Tidak, tolong jangan bawa saya," teriak Dandi membuat banyak orang menoleh ke arahnya. Kedua pria bertubuh besar tidak peduli dengan bentakan Dandi. Mereka memegang kedua tangan Dandi agar tidak kabur. Ingin sekali rasanya memukul kepala Dandi saat itu juga. Namun mereka segan karena berada di bandara. "Jelaskan semua di hadapan Tuan kami." Wajah Dandi memucat seiring dengan daru nafas mulai tidak beraturan. Dandi dibawa masuk ke dalam mobil untuk menuju ke rumah Romi. Mereka adalah orang-orang utusan Romi untuk menangkap pelaku yang sudah mencelakai Rosa. Keringat dingin keluar dari permukaan kulit Dandi. Laki-laki itu panik sambil memikirkan cara agar bisa kabur. Setidaknya dia harus membuat Lola berada di situasinya. Dandi tidak ikhlas jika dirinya tertangkap sendiri. Brak! Dandi menendang kuat kursi kemudi dari belakang hingga membuat sopir merasa kaget, hingga mobil oleng sedikit. Pengawal yang berada di sampingnya juga tidak kalah terkejut. "Diam!" bentak pria sangat itu sambil berusaha menghentikan aksi Dandi. Pengawal itu sontak memegang kaki Dandi yang terus-menerus menendang. Dia menodongkan senjata api pada Dandi, namun laki-laki itu justru semakin beringas menendang ke sana kemari. Hingga pada saat pengawal ingin menembaknya, Dandi dengan cepat menendang tangan pengawal hingga peluru malah mengenai lengan sopir. "Ah!" ringis sopir melepaskan tangannya dari setir mobil. Alhasil membuat mobil yang dikendarai mereka hilang kendali. Dan brak! Mobil tersebut dengan keras menabrak dinding pembatas jalan, membuat mereka bertiga yang berada dalam mobil terluka. Dua orang suruhan Romi terluka hingga membuat mereka tidak sadarkan diri. Beruntung Dandi masih sadarkan diri, meskipun tangannya terikat. Dia buru-buru keluar meninggalkan dua pria dan mobil yang sudah hancur bagian depan. Dia melepaskan ikatan tali. Dandi berlari menuju hutan yang berada di sekitar sana. Dia masuk untuk bersembunyi. "Ah, sial! Lukanya cukup besar," ringis Dandi memegang tangannya yang tergores kaca mobil. Beruntung dia tidak sampai pingsan. "Awas kamu Lola, gara-gara kamu aku harus menderita seperti ini. Aku gak akan biarkan kamu hidup dengan tenang," gumam Dandi sambil membersihkan luka. Mungkin sebentar lagi dia akan menjadi buronan. Terlebih dia baru saja membuat dua orang celaka. Makin bertambah pula hukuman untuknya. Dan itu semua gara-gara Lola. Dandi bersumpah akan membuat wanita itu merasakan kesakitan yang dia rasakan sekarang. Saat Dandi tengah duduk di bawah sebuah pohon, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang berasal dari mobil yang ditumpangi mereka tadi. Dandi keluar kemudian matanya melotot saat melihat banyak sekali orang yang berada di sekitar mobil yang meledak. "Maafkan saya," gumam Dandi merasa bersalah karena menyebabkan dua orang pria tadi harus mati, sedangkan dirinya selamat dengan membawa rasa bersalah besar. Dia saja masih merasa bersalah saat teringat dengan Rosa yang berada di rumah sakit. Sekarang rasa bersalah bertambah karena sudah membunuh dua orang yang tidak bersalah. "Apa? Berarti pria yang ingin mencelakai putriku juga sudah mati?" "Benar Pak Romi. Pada saat warga ingin membantu mengeluarkan mereka, tiba-tiba mobil keluar asap, hingga membuat para warga tidak jadi menolong. Lalu beberapa saat kemudian, mobil langsung meledak di tempat. Dua orang suruhan Anda tewas dalam kobaran api, termasuk pelaku pembunuhan itu," jawab asisten Romi.
Mereka tidak pernah menduga kalau kejadiannya akan seperti ini. Romi menghela nafas panjang. Dia merasa bersalah pada dua orang laki-laki suruhannya untuk menangkap Dandi. Gara-gara melakukan perintah dirinya, mereka harus merenggang nyawa. Beri kompensasi yang besar pada keluarga mereka. Jamin hidup anak dan istri mereka. Saya tidak mau mereka kekurangan apapun setelah ditinggal oleh dua orang suruhan tadi. Dan untuk pelaku, biarkan saja toh. Dia sudah bersalah karena sudah ingin mencelakai putriku. Saya sama sekali tidak merasa bersalah karena telah membuatnya tewas. Ucap Romi berpikir jika Dandi sudah tiada di dalam keadaan mobil itu juga. Romi beranjak lalu berjalan menuju ruangan tempat di mana Rosa dirawat. Sempat saat ini keadaan Rosa belum membaik. Wanita itu masih dalam keadaan koma pasca kecelakaan yang dialaminya. Mbak Rosa, Romi menatap iba pada putrinya yang terus-terusan menemani Rosa di dalam ruangan tersebut. Siva terus-terusan menangis sepanjang hari menunggu Rosa bangun. Di sampingnya terdapat Bibi yang terus-terusan menenangkan Siva agar berhenti menangis. Sudah non, jangan nangis lagi. Nanti Mbak Rosa sedih kalau melihat non Siva nangis terus-terusan. Kalau Siva berhenti nangis, apa Mbak Rosa akan bangun, Bi? Tanya Siva menoleh pada Bibi. Bibi malah melirik ke arah Romi yang berdiri di samping mereka. Romi memberikan kode agar Bibi mengiyakan pertanyaan Siva barusan, agar putri kecilnya itu berhenti menangis. Iya, kalau non Siva berhenti menangis, pasti Mbak Rosa akan segera bangun. Jadi non Siva jangan nangis lagi ya. Mendengar itu, sontak membuat Siva berhenti dari tangisnya. Gadis kecil itu tertawa sambil memeluk erat tangan Rosa dari samping. Dia tampak menunggu Rosa sadar. Tolong, ada orang pingsan, teriak salah satu warga saat melihat Dandi terkapar tidak berdaya di atas rumput. Laki-laki itu baru saja melakukan perjalanan jauh untuk menghindari pencarian polisi. Meskipun dia tahu kalau polisi pasti tidak akan mencari karena menduga jika dia juga ikut tewas dalam kobaran api. Tolong angkat, titah salah satu warga. Beberapa orang mengangkat tubuh Dandi untuk dibawa ke balai desa. Mereka ingin menyelamatkan nyawa pria itu dulu, baru nanti bertanya. Dandi dibawa ke balai desa untuk diberikan pertolongan. Sepertinya laki-laki itu kelaparan dan kehausan akibat perjalanan jauh. Dia masih hidup, hanya pingsan saja. Bagaimana ini? Tanya salah satu warga. Aduh, mana di sini tidak ada bidan atau dokter? Kan Bu Bidan lagi pergi ke kota untuk mengunjungi anaknya. Bagaimana cara kita menyadarkannya? Bagaimana kalau saya panggil Mbok Karti? Mungkin beliau tahu cara untuk menyadarkan orang pingsan. Nah, benar begitu saja. Sana panggil Mbok Karti. Jangan lama-lama. Takut pria ini malah tiada. Orang yang disuruh tadi langsung keluar dari balai desa, lalu berlari menuju rumah yang ada di ujung kampung untuk memanggil Mbok Karti, seorang janda tua yang berprofesi sebagai petani. Tak tak tak, permisi Mbok. Tidak lama setelah itu, terdengar langkah kaki keluar untuk membuka pintu. Seorang wanita tua dengan wajah datar bertanya tujuan pria itu ke sana. Di balai desa ada orang pingsan. Apakah Mbok bisa membantu kami untuk menyadarkannya? Siapa? Saya juga tidak tahu, Mbok. Kami menemukannya di tepi hutan. Dia sudah pingsan di atas rumput. Apakah Mbok bisa membantu kami untuk mengobatinya? Wanita tua itu tampak berpikir sebentar. Kemudian dia menganggukkan kepala. Mereka sama-sama pergi ke balai desa untuk bertemu dengan Dandi yang masih tak kunjung sadar. Tanpa mereka ketahui, Dandi pingsan karena kelelahan dan juga haus. Berjam-jam dia berjalan kaki untuk menemukan kampung yang aman. Dia pingsan karena kehausan dan lapar. Cepat ambilkan air. Sementara itu, di tempat lain, seorang wanita menggigit bibir saat menyaksikan berita tentang kecelakaan. Dia adalah Lola. Wanita itu terkejut saat membawa berita mengatakan siapa saja korban yang tewas akibat kecelakaan tunggal tersebut. Bahkan mobil juga ikut meledak. Yes, akhirnya tidak ada yang bisa membuatku takut lagi.
Hahaha, rasain kamu Dandi. Siapa suruh mengancamku kemarin? Sekarang kamu malah mendapat karma. Ujar Lola tampak bersyukur saat mendengar berita kalau Dandi tewas dalam kecelakaan. Dia bahagia setidaknya tidak mempunyai ancaman apapun lagi. Akhirnya aku bebas. Jerit Lola senang. Lola sangat bahagia. Bahkan wanita itu langsung keluar dari rumah untuk merayakan kematian Dandi. Dia berniat pergi menjumpai teman-temannya. Lola, kamu udah dengar berita kematian Dandi belum? Udah, barusan di TV, jawab Lola acuh. Wanita itu tidak peduli saat teman-temannya membicarakan tentang Dandi. Serem banget ya, tewas dalam ledakan mobil gitu. Kamu gak sedih, Lola? Lola menoleh dengan wajah dibuat sesedih mungkin. Tentu saja aku sedih. Apalagi aku pernah menjalin hubungan dengan Dandi. Aku gak nyangka dia bisa pergi secepat ini. Ucap Lola pura-pura sedih. Padahal dalam hatinya bersorak atas kematian Dandi. Aku kirain tadi kamu gak sedih. Soalnya muka kamu biasa aja. Oh iya, tapi yang aku dengar-dengar nih ya. Katanya Dandi tewas bersama 2 orang pria di dalam mobil itu. Kira-kira mereka siapa ya? Lola diam. Dia hampir tidak menyadari kalau Dandi tewas bersama dengan 2 orang pria lainnya. Bukankah Dandi pergi ke bandara untuk penerbangan ke Singapura? Lantas kenapa dia bisa menaiki mobil berujung tewas? Kayaknya itu keluarga dia deh. Entah paman ataupun bapaknya. Semoga amal ibadahnya diterima ya. Mereka kemudian berbincang-bincang mengalihkan pembicaraan. Tidak seperti Lola yang masih termenung mencari tahu siapa 2 orang pria yang bersama Dandi. Jangan-jangan itu orang suruhan Romi. Mereka menangkap Dandi di bandara lalu ingin membawa Dandi pergi menemui Romi. Batin Lola. Kembali dia merasa bersyukur karena Dandi telah tiada. Karena kalau Dandi masih hidup, sudah dapat dipastikan kalau dia saat ini pasti masuk penjara. 2 jam berlalu. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah berkumpul. Sebelum pulang, Lola mampir ke minimarket terdekat untuk belanja. Dia masih belum puas merayakan kematian Dandi. Gadis itu hendak membeli minuman kaleng untuk merayakan sendiri di dalam kamar. Dandi terbatuk-batuk. Air di botol mengalir memasuki kerongkongannya. Matanya terbuka dengan pelan-pelan. Lalu dia terkejut saat melihat di sekitar sudah banyak orang. Syukurlah kalau kamu sudah sadar, ucap seorang wanita tua yang berada di samping Dandi. Saya ada di mana? Tanya Dandi sambil memegang kepalanya yang terasa sakit. Kamu sekarang berada di kampung kami. Namanya Kampung Kumbang Jati. Kami menemukan kamu pingsan di bawah baki bukit, jawab seorang laki-laki yang berada di sana. Dandi terdiam. Ingatannya kembali pada beberapa jam yang lalu, saat dirinya berjalan menyusuri jalan setapak untuk mencari kampung yang aman. Ternyata dia sudah sampai, tapi harus berakhir pingsan karena kekurangan tenaga. Kalau boleh tahu nama Mas siapa ya? Dan Mas berasal dari kota mana? Nama saya Dandi. Saya berasal dari kota... Dia itu tampak ragu melanjutkan ucapannya. Dia menoleh ke arah warga yang tampak penasaran. Apakah kampung ini terletak jauh dari kota? Tanya Dandi mengalihkan pembicaraan. Dia terlihat enggan untuk menyebutkan nama kotanya. Benar, kampung ini terletak sangat jauh dari kota. Memerlukan 8 jam perjalanan dari sini menuju kota. Kalau boleh tahu kamu berasal dari kota mana? Kenapa kamu bisa sampai di sini? Saya tersesat saat akan mendaki bukit. Saya berpisah dari rombongan dan malah nyasar ke sini. Mereka yang ada di sana kompak saling berpandangan. Tampak sedikit aneh ketika mendengar alasan Dandi. Bukankah di sekitar sini tidak ada bukit yang bisa didaki? Lalu kalian mau naik bukit yang mana? Tanya salah satu warga merasa ada yang janggal dari penjelasan pria itu. Bukit yang ada di sebelah utara. Kami hendak naik ke bukit itu tapi tersesat, jawab Dandi asal. Membuat mereka yang ada di sana hanya bisa menganggukkan kepala. Mereka tidak ingin memperpanjang pembicaraan itu.
karena kasihan melihat Dandi yang tampak belum sepenuhnya pulih. Beberapa warga kembali ke rumah saat kondisi Dandi mulai membaik. Kini tinggallah Mbok Karti dan Pak RT yang ada di sana. Dandi tampak risih saat melihat wanita tua yang ada di sampingnya terus-terusan menatap ke arahnya. Rasanya Dandi ingin sekali melayangkan pukulan pada nenek tua itu. "Maaf, Nek, apa ada yang salah dengan saya?" tanya Dandi mulai tak enak. "Panggil dia Mbok Karti ya. Dia yang sudah menyelamatkan kamu." "Oh, iya Mbok. Apa Mas ini boleh tinggal di rumah Mbok? Soalnya di sini tidak ada tempat tinggal yang lain. Tapi tidak mungkin juga dia melakukannya, karena bisa-bisa dia yang dipukul balik." "Boleh saja, asal dia tidak mengganggu cucuku ya." Mbok Karti memiliki seorang cucu yang masih perawan. Namanya Laras, seorang gadis cantik yatim piatu yang ditinggal mati kedua orang tuanya. Laras hidup bersama Mbok Karti yang merupakan nenek kandungnya selama berpuluh-puluh tahun. "Mbok tenang saja, kalau Mas ini berani macam-macam, saya yang akan bertanggung jawab. Benar kan Mas?" tanya Pak RT menoleh pada Dandi yang tampak tidak mengerti dengan pembicaraan mereka. Laki-laki itu menyandarkan punggung di dinding rumah. Iya, jawab Dandi mengangguk saja. Ia sudah tidak bertenaga untuk bertanya lebih lanjut. "Apa Mas Dandi mau langsung sekarang saya antar ke rumah Mbok Karti? Soalnya saya juga ingin pergi keluar," tawar Pak RT mengajak Dandi untuk pergi sekarang. Tidak usah, biar saya saja yang membawanya nanti. Kamu boleh keluar," jawab Mbok Karti cepat. Kini tinggallah Dandi dan Mbok Karti sendiri di balai desa. Mbok Karti terus-terusan menatap Dandi dari atas hingga bawah. Membuat laki-laki itu merasa risih, lalu langsung bertanya tujuan Mbok Karti menatapnya. Bahkan mata wanita tua itu terlihat marah setiap kali menatap ke arahnya. Membuat Dandi jadi heran kesalahan apa yang sudah dia lakukan sampai Mbok Karti terlihat tidak menyukainya. "Maaf Mbok, kalau boleh tahu kenapa ya Mbok terus-terusan menatap saya?" tanya Dandi pada akhirnya. "Kamu tidak sedang tersesat bukan? Kamu kesini pasti karena melarikan diri."